Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke Capricorn, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capri, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ten of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Two of Pentacles. Kartu ketiga, di sini kita punya Two of Wands. Kartu keempat, di sini ada The Hermit. Kartu kelima, di sini kita punya Page of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The Devil. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Three of Cups. Oke. Capricorn, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke Capri, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, di sini menggambarkan sepertinya akan ada kebahagiaan yang akan segera kamu rasakan, di mana hari-harimu akan semakin berwarna, akan dipenuhi dengan orang-orang yang begitu bisa membangkitkan semangat dan gairahmu agar menjadi lebih baik, lebih berarti, dan lebih bermakna bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Dan kenapa ada kebahagiaan dan ada rasa senang yang kamu rasakan yang begitu hebat saat ini? Mungkin baru-baru ini kamu mengetahui bahwa ada seseorang yang diam-diam menyimpan perasaannya terhadap dirimu. Dan seseorang ini sepertinya sudah mulai memberi sinyal, ataupun mulai menuju ke kamu, ataupun mulai mencari cara agar bisa mendekati kamu, agar bisa berkomunikasi denganmu. Dan sepertinya dia selalu memiliki banyak alasan untuk bisa kontak, untuk bisa sekedar say hello dengan dirimu. Nah, jadi memang tergambar seseorang ini sepertinya adalah seseorang yang pemalu. Kenapa bisa dikatakan pemalu? Karena mungkin selama ini dia telah menyimpan rasa terhadap dirimu. Tetapi dia ragu, tetapi dia malu, ataupun dia takut untuk memperlihatkannya, untuk mengungkapkannya kepada dirimu. Ya, dan mungkin bisa jadi dia malu karena mungkin dia merasa dia belum pantas untuk dirimu. Makanya dia menyukaimu, memperhatikanmu secara diam-diam selama ini. Nah, berarti ciri-cirinya satu adalah dia pemalu. Oke? Dan juga mungkin dia di sini tergambar seperti seseorang yang lebih dewasa, ataupun lebih memiliki usia, ataupun memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada kamu. Bisa jadi dia mungkin pernah menjalin suatu hubungan asmara yang sangat lama. Ya, tetapi hubungan itu tidak berhasil dikarenakan berbagai macam keadaan, dan makanya dia
merasa ya, pada saat dia menyukai kamu, pada saat dia menetapkannya pilihan kepada dirimu, makanya dia berpikir panjang untuk benar-benar bisa mendekati kamu, untuk benar-benar bisa menunjukkan perasaannya terhadap dirimu. Oke? Nah, inilah mungkin salah satu penyebab kenapa ada rasa senang, rasa bahagia yang kamu rasakan saat ini. Ya, dan mungkin juga kebahagiaan ini kamu rasakan mungkin selama ini juga benar adanya, memang kamu telah lama membiarkan hatimu kosong. Ya, telah lama membiarkan dirimu sendiri dikarenakan mungkin entah ada trauma di dalam hubungan di masa lalu, ataupun kamu pernah mengalami hubungan asmara yang kandas di tengah jalan, ataupun kamu sempat bertemu dengan seseorang yang benar-benar player, pemain, selalu memiliki cara untuk menyakiti kamu. Oke, jadi mungkin di sini ada trauma dan bisa jadi ada persamaan sedikit antara kamu dan dia. Oke, kamu memiliki trauma di masa lalu sehingga membiarkan hatimu terlalu lama kosong. Oke, sedangkan dia mungkin kehilangan seseorang ataupun kehilangan hubungan asmara yang bisa disebabkan oleh situasi dan keadaan yang berbeda-beda. Begitu ya. Tetapi dia di sini bukannya trauma terhadap hubungan asmara, tetapi dia malu dan takut ya untuk mendekati kamu, takut hubungan ini tidak berhasil. Nah, jadi dua ciri-ciri yang tergambar pada seseorang yang benar-benar menginginkan kamu saat ini. Pertama, dia mungkin lebih pintar terhadap menyembunyikan perasaannya, atau dengan kata lain dia pemalu, ya. Dan mungkin satu lagi, dia adalah seseorang yang lebih berpengalaman, yang lebih dewasa ataupun lebih tua daripada kamu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, sepertinya ada kecocokan antara kamu dan dia. Ya, sepertinya hubungan ini jika memang benar-benar terjadi nantinya, sepertinya akan ada situasi yang bahagia. Akan ada kebahagiaan yang mampu kamu dan dia pertahankan setiap harinya. Kenapa? Karena di sini tampak ya, ada kebahagiaan di dalam satu keluarga yang tergambar pada kartu ini ya, happy family ya. Begitu sangat saling perhatian, saling menyayangi, saling memiliki waktu yang berkualitas untuk masing-masingnya. Nah, inilah yang tergambar ya. Jika kamu meyakinkan dirimu untuk menerima ataupun memberi kesempatan kepada seseorang ini, sepertinya akan ada kebahagiaan yang kalian rasakan bersama-sama. Kenapa? Karena mungkin di sini ada waktu yang berkualitas yang akan mampu sama-sama kalian sajikan, kalian bagikan untuk masing-masingnya. Ya, ada perhatian, ada pengertian yang sepertinya lebih bisa kalian share karena mungkin kamu dan dia sama-sama berangkat dari masa lalu yang sama. Sempat kehilangan suatu hubungan asmara di tengah jalan. Oke, dan akan ada rasa saling menghargai ya, rasa saling dibutuhkan dan membutuhkan ya, yang akan terjadi antara kamu dan dia. Karena apa? Karena di sini tergambar ya, dia begitu dewasa, dia begitu matang, dia begitu memiliki pengalaman yang baik di dalam hubungan asmara ya, dan bukan tidak mungkin dia akan menempatkan posisi dirimu ya di tempat di mana dia akan menghargaimu dengan begitu baik. Nah, dan dengan begitu sepertinya kamu juga nantinya akan memperlakukan sama dia seperti apa yang dia perlakukan terhadap dirimu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, jadi
Benar kan? Sepertinya yang di kartu pertama tadi akan ada kebahagiaan, akan ada waktu yang berkualitas yang bisa di-share begitu ya. Akan ada perhatian dan pengertian, makanya akan ada situasi yang bahagia. Nah, di sini juga tergambar ya. Akan ada keseimbangan yang terjadi di dalam kehidupanmu nantinya jika benar-benar hubungan ini berakhir pada sebuah komitmen ataupun jadian begitu ya, ataupun bisa lebih dari jenjang sekedar hubungan asmara. Oke, makanya di sini tergambar kamu akan lebih seimbang ya, kamu akan menjadi lebih seimbang, lebih bisa merasakan bahwa kamu memiliki arti buat seseorang begitu, dan dengan demikian kamu akan lebih mampu berpikir dengan baik ya, bersikap dengan santun, serta memiliki cara-cara kerjasama, cara komunikasi yang baik pada lingkungan kegiatanmu. Nah, inilah nantinya yang akan mensupport dirimu sehingga kamu benar-benar menemukan sebuah kesuksesan dan keberhasilan pada kegiatanmu. Oke, makanya di sini tergambar ya. Kamu akan segera menemukan keseimbangan, finding balance ya, yang akan kamu temukan di dalam kehidupanmu jika hubungan ini jadian, jika ada komitmen nantinya antara kamu dan seseorang ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini adalah menggambarkan sepertinya akan ada kesuksesan, akan ada kebahagiaan, akan ada kedewasaan ya, yang akan tumbuh ataupun yang akan terjadi di dalam dirimu saat ini ya, yang akan kamu segera dapatkan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu telah mampu belajar dari kegagalan hubungan asmaramu di masa lalu. Nah, makanya di sini akan tergambar ada kekuatan di dalam dirimu ya, untuk benar-benar bisa lebih dewasa, lebih matang, lebih bijaksana ya, terhadap berkomunikasi, terhadap menjalani ya, entah itu masih sekedar hubungan persahabatan ataupun hubungan PDKT ataupun hubungan asmara dengan seseorang ini. Nah, karena kamu di masa lalunya mungkin telah menemukan beberapa orang ya yang sempat hadir di dalam kehidupanmu, dan beberapa orang itu sepertinya memang tidak cocok untuk dirimu, makanya hubungannya selalu kandas dan gagal. Tetapi kabar baiknya, kamu mendapati pelajaran yang berharga dari kegagalan hubunganmu di masa lalu, dan dengan begitu kamu akan segera mampu lebih dewasa, lebih bijaksana ya, lebih mampu menempatkan sikap, menempatkan cara, menempatkan komunikasi yang baik ya, dengan seseorang yang baru-baru ini mendekati kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hermit. Nah, ini tergambar nih untuk seseorang ini ya. Seseorang ini selain dia pemalu, selain dia lebih dewasa dan lebih matang daripada kamu, tampak di sini dia adalah seseorang yang benar-benar tahu akan dirinya. Tahu dengan jati dirinya. Tahu kemana tujuan arah hidupnya. Nah, makanya selama ini dia simpan perasaannya rapat-rapat terhadap dirimu. Karena mungkin dia mengenali dirinya. Karena dia mungkin sadar, siapa sih aku? Kok berani-beraninya suka sama si dia gitu. Nah, jadi mungkin inilah sebagai salah satu pertimbangan dari seseorang ini kenapa selama ini dia simpan perasaannya terhadap dirimu. Karena dia lebih mengenali dirinya. Ya, lebih tahu siapa dirinya ya. Makanya mungkin dia masih minder pada saat itu, masih belum berani ya, masih belum memiliki perekonomian yang mapan, makanya dia belum berani dekati kamu. Dan akhir-akhir ini kenapa dia menuju kamu? Mungkin dia sudah siap.
ya, dengan segala macamnya, dengan ekonominya, siap dengan status sosialnya, ataupun siap dengan mental dan hatinya, ya, untuk memulai hubungan asmara kembali. Ya, jadi dengan kata lain, seseorang ini adalah seseorang yang benar-benar bijaksana. Ya, makanya dia sangat tahu dan sangat paham kapan waktunya dia untuk dekati kamu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, jadi ini seperti apa yang kamu harapkan ya. Seperti apa yang kamu impikan. Kamu selama ini mengharapkan akan ada kebahagiaan, ya, kapan ya aku bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa aku andalkan, yang benar-benar bisa aku banggakan, ataupun benar-benar bisa menempatkan diriku, ya, pada tempat yang spesial, ya, menurut dia begitu, di hatinya begitu. Nah, akhirnya kamu dipertemukanlah dengan seseorang yang bijaksana, dewasa, ya, sedikit pemalu tapi memiliki rasa humor yang baik, dan juga dia mampu menempatkan kamu, ya, pada tempat yang berbeda begitu ya, pada tempat spesial mungkin ya, untuk di dalam hatinya, untuk hidupnya. Nah, makanya inilah tergambar ada harapan, ada impian yang selama ini kamu dambakan ya, akan bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan kriteriamu selama ini, akhirnya kamu dipertemukan. Nah, kalau masalah jadian itu tergantung antara kamu dan dia masing-masingnya ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Devil. Nah, benar kan? Ini adalah energi negatif. Nah, jadi kamu dan dia sepertinya ada energi mirror, ya, energi yang mungkin berangkat sama-sama berangkat dari luka hati, ya, sama-sama berangkat dari hancurnya hubungan dikarenakan mungkin orang ketiga, dikarenakan mungkin tak dapat restu dari keluarga. Makanya di sini tergambar ada energi negatif ya. Energi negatifnya bisa dari orang ketiga, bisa dari pihak lain, ataupun dari pihak keluarga yang tidak memberi restu. Nah, makanya di sini tergambar sepertinya masa lalu inilah yang akan membuat ikatan kamu dan dia semakin kuat dan kental. Karena banyak hal-hal baik nantinya yang akan bisa kalian ceritakan, yang akan bisa kalian share, karena berangkat dari masa lalu yang tidak jauh berbeda. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn, sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn benar-benar akan mampu ya menemukan atau bertemu atau ditemukan ya oleh seseorang yang benar-benar menginginkan kamu dan benar-benar bisa menempatkan dirimu di tempat yang paling spesial di hatinya dan di hidupnya, dan dengan begitu akan ada kebahagiaan dan kenyamanan yang kamu rasakan. Maka semua sektor-sektor kehidupanmu tentunya akan semakin membaik karena hari-harimu sudah kembali berwarna dan ceria. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.